yang mulus masih nos itu bisa sampai suka-suka lah lu ngasih harga 6 juta kayak gitu, 7 juta. Untuk pencet-pencetan itu. Untuk pencet-pencetan doang. Ini velg orinya pakai dop Mercedes. Oke. Tapi ini yang bikin langka nih, ini barang mahal. Nah, itu berarti berarti ini mobil 3000 cc kenceng banget ya? Kenceng, ini bisa sampai 200. Kayaknya gue di 160 baru masuk gigi 5, naik ke 180 gak berani gaspol lagi. Kepake apa enggak tuh? Gak kepake tapi lu harus ngabisin 2 digit besar ya. Karena lagi rumput basah, gue pakai drift. Bisa. Mercy itu 3 hari 2 hari bengkel 1 hari jalan. Wah enggak sih. Enggak ya? Kalau gue enggak, asal Selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Biar dompet sempit, yang penting modif kita lancar. Mantap Asik. ya, mantap ya. Nah, hari ini kita kenalan sama teman baru lagi. Sebenarnya udah kenalan dari kemarin. betul. Cuman teman-teman yang nonton pasti belum tahu. Nama lu siapa, mobil apa, dan tahun berapa? Oke, nama gue Aldi. Gue lagi bawa W124 Boxer 300e tahun 87. Langka bos. Nah, sebelum kita mulai, karena ini sama orang Bandung, resep pertama culture apa sih kak? Waduh. Menurut lu yang oke di mata lu? Yang Tergantung sesuai culture sini. aliran mobilnya kemana sih ya. Tapi biasanya OM lah, OM terus kasih spare part modif langkanya lah. Kayak di mobil ini mud flap kan susah. Oke. Mud flapnya, mud guardnya pasang mud guard kayak gitu. Terus dikasih aksesoris yang lain lah. Kayak gitu, ada tahu hooknya, terus ada jaring-jaring yang di kaca itu kan biar makin lucu gitu sih. Kayak gitu ya. Iyalah. Oke. Nah, sebelum itu kita mulai dulu ke modifannya ya. Karena orang-orang nonton video ini pasti penasaran banget. Betul. Selain speknya yang langka, apa aja modifannya dari mobil ini? Sebetulnya pas dapet tuh nggak full ori ya. Oke. Terus gua ori-oriin lagi kayak bannya itu gue pakai Continental. Speknya? Biar Jerman, speknya 205/65. Oke. Biar Jerman banget tuh. Terus itu speknya dinaikin sih, harusnya 50 atau 55 gitu. Tapi gue pakai yang 65 biar lebih gemuk aja. Masih oke dan tidak mentok. Masih oke. Udah kayaknya udah maksimal segitu deh. Oke. Terus tip head unit gue pakai Mercedesnya lagi, Becker. Terus biar makin jumawa dikasih blow punk stick. Biar jumawa. Itu yang tadi dimainin ya? Iya betul. Itu tuh bisa ngubah apa aja bro dari situ bro? Equalizer sih sebetulnya. Buat biar suaranya lebih syahdu aja. Kan mobil lama kan biasanya audio nggak enak ya. Kita bikin enak lah biar makin syahdu lah di dalam. Wah, berarti kalau bisa dibilang aksesoris paling GG si audio. Iya sih, blow punk stick sih ya, karena nyari blow punk stick yang masih mulus itu jarang. Oke. Kayak gitu. Ini sebenarnya produk tahun berapa bro? Jujur ya, gue baru lihat hari ini. Itu kayaknya di tahun 90-an deh, gue kurang hafal sih ya. 90-an ya. Kalau si blow punk sticknya itu, jadi rame itu di era 80-90-an itu rame. Nah ini tuh yang bikin susah karena dia udah old school atau emang barangnya dikit? Barangnya udah nggak produksi, Oke. jadi susah. Jadi nyari yang mulus itu susah. Bahkan yang mulus masih nos itu bisa sampai suka-suka lah lu ngasih harga 6 juta kayak gitu, 7 juta. Untuk pencet-pencetan itu? Untuk pencet-pencetan doang kayak gitu. Kayak Luar biasa. padahal kalau lu make prosesor yang baru-baru kan bisa gitu ya, mungkin bisa lebih murah. Cuman biar lebih kesan mobil 80-annya gitu, klasiknya make itu. Manis sekali. Itu yang paling GG sih. Paling GG. Paling GG ya. Iya, sama mudguard sih sebenarnya. Mudguard ya. Iya, karena Mudguard kalau ini mudguardnya kenapa nih? Apa karena jarang atau apa? mudguardnya itu jarang. Oke. Mudguardnya jarang dan ada logo Mercy-nya kan. Oh iya. Iya, itu part number. Itu jarang, jadi susah. Oh lu tuh modelnya nyari yang detail-detail gitu ya? Nyari yang detail-detail Oke. kayak gitu. Yang orang tuh susah dapet, gue punya dan lu bisa nggak ngeh nih Betul. apa yang gue pasang gitu ya? Betul. Soalnya kalau Keren. kita pasang yang udah biasa, walaupun sebenarnya nggak kelihatan sama orang ya itu si mudguard, tapi kalau orang yang ngerti gitu kan, Iya bahkan kayak tadi gue kan kayak mudguard terus ya. Oh iya anjir iya. iya itu. Kalau orang yang ngerti kan nggak kelihatan, tapi kalau dia yang ngerti Mercy pas lihat tuh ada mudguardnya jarang kan. Oke. Ayo kita ngomongin soal modifan lainnya ya. Ini catnya gue yakin bukan aslinya lagi.
Oh iya, ini cat masih ori. Serius lu? Ori, 80% ori. 80% ori. Itu gue dapet udah kayak gitu. Warna seperti di STNK. Warna sesuai STNK, champagne. Ya. Itu sih yang bikin gue beli ini mobil warna champagne. Dan tuton dari lahir. List beca. Ini namanya list beca. Tahun 87 tuh jadi ada listnya itu. Mobil nggak laku sebenarnya di Eropa. Cuman kenapa? Nggak ada yang minat. Nggak ada yang minat. Tapi di Indonesia juga masuknya jarang. Terus rata-rata orang itu diubah jadi ke yang tahun 90-nya. Jadi makin lumayan jarang kayak gitu. Dan itu yang bikin goib. Ya lumayan goib lah. Dan masalahnya si listnya aja itu mahal banget. Kalau misalkan itu hilang, kalau ini ada bocah iseng ngopek gitu hilang, sedih sih gua, pusing nyarinya sih. Itu ada sampai 2 digit gak itu listnya ini? Belum sih, belum sampai 2 digit. Mahal pasti. Cuma mahal, kayak lu cuma list doang sekian juta. Aduh gitu loh. Repair dah tuh. Iya. Oke. Dari luar nih catnya gue udah salvok, udah keren lah. Lampu ini diubah atau enggak? Karena menurut gue masih terang banget buat tahun ini. Lampu enggak dirubah sama sekali. Ini masih original. Sebenarnya mobil ini full original, bahkan sampai ke radiator itu masih bawaan pabriknya. Jadi masih dari lahirnya dari 87 masih sama. Berarti lu bisa dibilang dapat mobil diem atau mobil koleksi? Bisa dibilang ini dapat mobil koleksi ya kayaknya. Tapi nggak bukan yang kolektor banget sih gitu orangnya, disimpan aja kayak gitu. Oh keren. Ayo kita ngomongin velgnya, tidak kalah keren itu. Oke, ini velg apa? Ini velg orinya pakai dop Mercedes. Tapi ini yang bikin langka nih, ini barang mahal karena jarang. Si dopnya atau velg dalamnya? Dopnya. Itu kemarin aja gue hilang satu. Itu nyarinya susah setengah mati. Bahkan orang maunya belinya satu set 4 gitu kan, ngejualnya 4. Dan harganya tuh cuma untuk dop aja tuh 3 juta. 4. Tapi kan dop doang gitu loh. Belum gitu pelek ya gitu kan. Iya. Jadi aduh mahal banget itu dopnya. Kemarin nemu harga murah, ya udah gue beliin aja yang harga murah buat disimpan aja. Kalau kira-kira jatuh di jalan. Kalau jatuh di jalan mungkin atau gak sih itu dop itu mungkin jatuh? Gue belum pernah nanya ini. Dop itu tuh mungkin jatuh gak sih? Mungkin waktu bisa itu ya? Sebetulnya kalau yang Mercy itu enggak. Gue pernah lari sampai 180 nggak jatuh. Gue hilang itu gara-gara waktu itu mobilnya habis ketabrak. Jadi klipnya tuh ada yang patah. Jadi nggak kencang. Pas gue lagi ngebut, dia terbang. Waduh. Terbang. Korbannya siapa kira-kira? Itu untung lagi dari Pangandaran ya, jadi kayaknya masuk ke jurang, ke hutan si dopnya. Untungnya ya. Ini mobil unik nih. Gue kan sering pakai buat ke Jakarta juga. Beberapa kali misalkan ada acara di Jakarta, gue bawa mobilnya yang ini ya. Itu kalau di jalan tuh, misal gue lagi nyantai nih jalan 100-120 di kanan, itu kan udah lumayan kebut lah ya. Dari belakang tuh ada mobil-mobil yang ngedim kayak gitu, pakai lampu-lampu silau gitu kan. Tapi Mini Proji 10 mata. Gue lihat dari tengah, wah LCGC nih gitu kan. Dikira gue mobil tua boyot gitu kan. Udah gue kasih jalan. Maksudnya tanpa mendiskreditkan LCGC nih ya. Kasih jalan, dia kira mobil nggak ada tenaga nih, 3000 cc bos gitu kan. Sehat lagi, tempelin terus sama gue habis itu. Nah itu berarti berarti ini mobil 3000 cc kenceng banget ya? Kenceng, ini bisa sampai 200. Kan gak ada limitnya juga. Pernah gak lu iseng injek berapa sih? Gua paling kenceng itu 180 lebih di Cipali. Di Cipali sampai lampu sen gua terbang. Lampu sennya lepas terbang. Karena kenceng banget kayak gitu. Kayaknya terus jalan bumpy gitu kan, terbang. Tapi gue yakin gak tau kenapa 180 itu masih bisa naik. Bisa, iya kan? Gue nggak berani, soalnya takut. Masih banget. Itu belum gaspol, belum gaspol. Baru masuk ke gigi 5. Baru masuk gigi 5. Kayaknya gue di 160 baru masuk gigi 5, naik ke 180, nggak berani gaspol lagi, takut. Karena mikir keselamatan sih ya. Iya. Tapi kalau mobilnya pede gak sama mobil ini untuk kecepatan? Pede banget sih. Ini yang 3000 cc ini
Kencang sih, apalagi yang 3.200-nya itu teman gue aja bisa 200 lebih. Dari luar ada lagi gak yang diubah? Paling roof rack ya itu ya. Oh iya, roof racknya keren tuh. Iya, itu sebenarnya nyari di Shopee sih, karena gue pengennya belinya yang originalnya. Cuman belum dapet, sekalinya dapet angkanya nggak masuk akal bro. Kepake apa enggak tuh? Nggak kepake tapi lu harus ngabisin dua digit besar ya. Iya. Untuk itu aja lu ngabisin around 15. Fitment atap yang dibilang berguna enggak, tapi jumawa. Yang ngerti-ngerti aja. Yang ngerti-ngerti aja karena itu part number dan khusus untuk W124. Ada tulisannya Mercedes W124. Dengar kuping kalian. Oke, kaki-kaki. Kaki-kaki masih ori, pernya ori 12 ulir. Terus ini juga baru ganti, make shocknya Bilstein semua. Tapi itu baru gua ganti karena baru ada uang. Jadi ngegantinya jangan nanggung lah ya, gitu. Kalian Bilstein ya? Iya, Bilstein kayak kaki, tie rod semua, busing-busingnya. Pokoknya digantiin biar enak banget jalannya. Udah clear ya? Udah clear. Karena ini unik nih, waktu itu gua pakai mobil ini tanah lagi rumput basah, gua pakai drift. Bisa. RWD. Yoi. Oke. Tapi agak nggak pernah ya lihat Mercy old school ngedrift gitu. Betul, ya? Itu juga abis itu selang power steering bocor. Jadi setiap tindakan yang Anda lakukan ada akibatnya. Betul. Habis itu langsung masuk bengkel karena mobilnya tiba-tiba berat setir. Setuju gak kalau ada yang bilang ke Mercy itu 3 hari 2 hari bengkel 1 hari jalan? Wah enggak sih, enggak ya? Kalau gua enggak, asal lu beli mobil sehat. Gue pernah ngambil juga mobil yang sama tapi nggak sehat, kerjaannya ke bengkel terus. Oke. Tapi kalau lu melihara mobil tua, oke nih, kayak kemarin gue dari rumah, dari Arca Manik mau ke Lembang, oke, mobil tiba-tiba nyampe Lembang, berhenti dulu, mobil nggak bisa nyala, relay bensinnya error kayak gitu, ada aja. Sebenarnya berarti bukan cuma masalah lu ngerti barangnya, tapi lu juga harus dapat barang bagus ya. Betul sih, harus dapat barang bagus sebetulnya ya. Tapi sebenarnya juga asal lu ngerti mobilnya, ngerti mobil harus diapain, fine sih semuanya. Yang penting dapat montir, jujur. Nah, itu dia. Punya gak bengkel rekomendasi buat si Mercy ini? Wah, kalau di Bandung sih banyak ya, Bro. Di Jakarta juga ada sih, ada Vantrend G15. Top tier lu. 1. Kalau di Bandung, Jakarta. Bandung. Oke, kalau di Bandung itu di langganan gue sih di Cibenying itu Dadan. Nama bengkelnya? Namanya DN Benz. DN Benz. Iya, DN Benz. Terus ada Petong. Orang Bandung taunya Petong. Yoyo Sport namanya. Toko Yoyo Sport namanya Petong. Terus satu lagi Om Doni sih. Om Doni itu siapa ya, gue lupa nama bengkelnya. Oke, Om Doni. Kalau orang Bandung pasti tahu ya? Pasti tahu anak-anak Mercy tahu Om Doni. Itu udah top tiernya top tier lah. Jadi kalau misal bengkelnya kan kadang rame-rame semua. Jadi kesini rame, kesana rame, ya udah jadi puterin aja dah yang lagi bisa cepet yang mana. Nah, itu dapat rekomendasi, apalagi yang ditunggu ya. Ayo kita main Mercy. Tapi sebenarnya ya nggak mesti bengkel. Di Bandung itu banyak montir panggilan yang bagus-bagus kayak gitu. Kalau itu kayaknya mesti kontak lu aja ya. Kalau butuh ya, jangan dikasih lah ya nomornya. Nggak enak kan ke internet ya. Siapa tahu komen kali ya. Siapa tahu lu butuh urgent Mercy lu apa, misalnya lepas mesinnya atau apa kan. Berlebihan ya lepas mesin. Boleh langsung ntar kontak ke IG-nya. Nih bro, terakhir 0 sampai 10 kasih nilai buat mobil nih. Yang berapa mobil ini? 0 sampai 10 apanya? Mobil ini overall. Overall ya. 9 sih. Satunya kemana yang menurut lu? Masih kurang nih. Satunya kemana? Satunya itu karena lu harus sabar melihara mobil tua ya. Tapi untuk teman-teman yang mau main Mercy ya khususnya, Boxer itu paling bener deh. Maksudnya pertama kali lu nyobain mobil Mercy, mainan mobil Mercy, itu di Boxer dulu. Karena ini gue dari Boxer, terus ada W210 juga di atasnya ini, W211, terus ada C-Class di W204.
Oke, yang tadinya gue malah mikir boxer itu untuk yang udah pro loh, gue mikir. Oh, sebenarnya untuk yang baru mulai itu, kenapa gue saran ke boxer karena spare partnya masih ada ya kayak gitu. Tapi boxer kalau misal kayak gue kan yang 87 ini ya, yang list beca kayak gitu, emang secara dilihatnya enak gitu. Kalau tapi boxer-boxer yang lain yang tahun 90-an juga itu kan banyak barangnya, banyak yang mahal, banyak yang murah, banyak yang sehat, banyak yang nggak sehat. Spare part juga banyak, cuman semakin kesini spare part udah mulai semakin mahal karena udah banyak yang main. Barangnya semakin dimainkan harganya, spare partnya semakin tinggi. Betul, karena kan mobilnya tidak diproduksi lagi ya. Oke. Jadi spare partnya kan paling kampakan, copotan kayak gitu. Yang paling mahal sebenarnya interior. Oh iya. Itu sih, itu udah PR banget dah kalau lu udah kena interiornya. Ada yang sobek atau list-listnya ada yang patah, aduh itu gantinya mahal banget. Males banget ya. Males banget. Oke. Terakhir teman-teman, kalau mau lihat mobil ini update-nya di mana Instagramnya bro? Ini sih gue tadi mau bikin Instagram khusus sih, tapi buat belum. Iya. Nanti gue ini deh, komen aja di komen ya, kalau udah buat Instagram khusus mobilnya ya. Boleh. Tapi gue boleh gak nyantumin IG pribadi lu di bawah? Boleh sih, boleh nanti cantumin aja. Ntar buat kenalan teman-teman, misalnya punya Mercy dan orang Bandung. Betul. Dan kebingungan, tidak punya teman, apalagi komunitas, silakan kenalan ya. Boleh ya. Oke, bro, thank you banget ya ilmunya. Siap. Keren. Thank you banget. Kayaknya udah deh video kali ini ya. Udah lumayan banyak, kita jangan bongkar terus lah. Soal harga naik itu silakan menikmati lah. Oke. Gitu ya. Teman-teman, terima kasih udah nonton How to Treat Your Car hari ini. Like, comment, subscribe kalau kalian suka video ini. Kalau nggak suka dislike aja, dan sampai ketemu di video How to Treat selanjutnya dengan mobil-mobil yang nggak kalah langka lainnya. Betul. Boleh ya langka ya? Boleh langka. Oke, bye guys. Thank you ya.